Halo, perkenalkan, nama saya Magdalena Priani, NIM saya 1910416867. Saya di kelas A1 Pagi Manajemen di Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Di mata kuliah perilaku organisasi, dosen saya bernama dosen pembimbing saya yaitu Pak Adi Mursalin, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Di sini bab 9, konflik dan negosiasi. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata Latin yaitu configit yang memiliki arti kata saling memukul. Menurut Inaya 2014, konflik merupakan sebuah keadaan di mana seseorang atau kelompok memiliki persepsi yang berbeda dengan pihak lain yang dapat memengaruhi secara negatif dalam pencapaian kepentingan dan tujuan. Menurut Sri Tumini 2005. Jenis konflik di mana terdiri dari yang pertama hubungan tugas, yaitu penekanan konflik yang terjadi atas isi, sasaran, pekerjaan. Konflik yang kedua adalah konflik hubungan, yaitu konflik yang terjadi berdasarkan pada hubungan interpersonal. Dan yang ketiga adalah konflik proses, yaitu konflik yang terjadi atas cara dalam melakukan pekerjaan. Pandangan konflik. Dalam perkembangannya, terdapat 3 pandangan tentang konflik yang terjadi dalam organisasi, yaitu pendapat dari Supratha dan Sintasi 2017. Yang pertama adalah traditional view of conflicts atau pandangan secara tradisional. Pandangan ini meyakini bahwa konflik yang terjadi harus dihindari karena semua konflik itu berbahaya. Yang kedua adalah behavioral, yaitu konflik berdasarkan pandangan hubungan manusia. Yang ketiga adalah interactionist, yaitu view of conflict atau pandangan interaksionis. Pandangan ini berpendapat bahwa konflik tidak hanya sebagai kekuatan positif tetapi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja. Konflik fungsional dan disfungsional. Konflik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak pada organisasi. Konflik terbagi atas 2 berdasarkan manfaatnya, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Yang pertama adalah fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Konflik dapat menjadi sebuah penggerak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Beberapa hasil fungsional dari konflik yaitu yang pertama, menggerakkan dan merangsang aktivitas. Yang kedua adalah mendorong terjadinya inovasi. Yang ketiga adalah mendorong pencarian solusi. Yang keempat adalah meningkatkan minat dan keinginan. Yang kelima adalah mendorong adanya evaluasi diri dan meningkatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang keenam adalah meningkatkan prestasi. Yang kedua, disfungsional. Konflik yang menghalangi organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Disfungsional menjadi penghambat kinerja kelompok secara spesifik sehingga menurunkan efektivitas organisasi. Konflik yang menguntungkan dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Hasil disfungsional konflik seperti yang pertama adalah munculnya ketidakpuasan. Yang kedua adalah menghambat komunikasi. Ketiga, mengurangi kekompakan kelompok. Yang keempat, adanya subordinasi tujuan kelompok yang dominan sehingga mengancam dan berkelangsungan organisasi. Yang kelima adalah menimbulkan sikap putus asa. Yang keenam adalah saling menjatuhkan. Proses konflik. Untuk memahami konflik maka dapat dijelaskan dari proses konflik yang terjadi dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah
potential opposition of incompatibility, competition pertentangan atau ketidakcocokan. Tahapan pertama dalam proses konflik adalah adanya kondisi yang menciptakan munculnya konflik meskipun kondisi tersebut tidak mengarah langsung ke konflik atau munculnya peluang terjadinya konflik. Sumber-sumber konflik dapat disebabkan oleh yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menjadikan sumber konflik sehingga terjadinya kesalahpahaman antara sesama anggota dalam organisasi. Yang kedua adalah struktur merupakan tuntutan pekerjaan yang dapat mengakibatkan tidak nyamannya antar kelompok. Yang ketiga adalah variabel. Kepribadian berisi sistem nilai individu dan tipe kepribadian seperti sifat kepribadian dan karakter yang menyebabkan ketidaksukaan pribadi atas individu lain dapat menjadi potensi munculnya konflik seperti kepribadian yang emosional, otoriter, dan sebagainya. Yang kedua adalah cognition and personalization. Kognisi dan personalisasi yaitu adalah jika tahapan pertama muncul kondisi yang bersikap negatif, maka pada tahap kedua akan didefinisikan sesuai persepsi pihak yang sedang berkonflik. Dalam tahapan ini, konflik terdiri dari konflik yang dipersepsikan, yaitu yang pertama adalah kesadaran satu pihak atau lebih atas dasarnya konflik sehingga munculnya peluang terjadinya konflik, dan yang kedua adalah konflik yang dirasakan, yaitu keterlibatan secara emosional sehingga menciptakan kondisi cemas, tegang, dan frustasi. Yang ketiga adalah intention atau maksud. Intention. Tahapan di mana mulai memberikan tindakan atas konflik. Konflik dapat menjadi bertambah parah dikarenakan adanya kesalahan maksud dari pihak lain. Ada 5 maksud dari penanganan konflik, yaitu menurut Chambers 2011. Yang pertama adalah dominasi, yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik tersebut. Yang kedua adalah kolaborasi, yaitu orang yang memuaskan keinginan semua pihak yang berkonflik dan dengan tulus mencari solusi yang dapat memuaskan semua orang. Yang ketiga adalah avoidance, yaitu penghindaran, yaitu keinginan untuk menarik diri dari konflik atau menekan konflik. Yang keempat adalah accommodative, yaitu akomodasi, yaitu orang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak lain, mengabaikan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Yang kelima adalah kompromi, yaitu situasi di mana masing-masing pihak bersedia untuk mengalah dan mengorbankan sesuatu. 4. Behavioral, perilaku. Tahap keempat yaitu pernyataan, aksi dan reaksi yang dibuat masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik seperti membuat pertanyaan, pernyataan, tindakan, dan reaksi balik. Yang kelima adalah outcomes, hasil. Tahap kelima adalah konsekuensi yang dihasilkan dari konflik. Hasil dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah konflik interpersonal, merupakan konflik yang dialami seseorang yang berhubungan dengan dirinya. Konflik muncul karena yang pertama adalah ancaman terhadap nilai-nilai dasar yang dasar orang tersebut. B. Yang kedua adalah karena perasaan yang diperlukan tidak adil oleh organisasi atau dari berbagai sumber sosialisasi dan kontradiktif. Yang ketiga adalah karena seorang karyawan melihat tindakan dalam organisasi yang dianggap ilegal atau tidak etis. Yang keempat adalah karena adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar dirinya yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Yang kelima karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya.
Kedua, konflik antar personal merupakan konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Tiga, konflik antar kelompok merupakan konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain yang bersifat kolektif. Beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelompok antara lain disebabkan karena ketergantungan kerja, konflik yang muncul karena adanya ketergantungan kerja antara bagian satu dengan bagian lain meliputi ketergantungan kelompok yang tidak membutuhkan. Terakhir tetapi memengaruhi kesuksesan organisasi. Yang B, perbedaan tujuan dalam organisasi, adanya tugas tujuan yang terspesialisasi sehingga menimbulkan konflik prioritas. Yang C, perbedaan persepsi berkaitan dengan perbedaan sikap nilai antara anggota kelompok. Yang D adalah konflik yang muncul disebabkan adanya batasan tanggung jawab dengan tujuan yang tidak jelas. Konflik intraorganisasi merupakan yang keempat, merupakan semua jenis konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Konflik dapat terjadi antar unit baik secara struktural, fungsional, maupun hubungan vertikal dan horizontal dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi merupakan konflik yang terjadi karena adanya saling ketergantungan antar perusahaan dengan perusahaan lain. Pengertian negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama. Menurut Wijayati tahun 2009. Strategi negosiasi. Negosiasi terdiri dari dua pendekatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah negosiasi distributif. Negosiasi distributif merupakan perundingan bersama yang menghasilkan capaian. Yang diterapkan negosiasi distributif bersifat membagi sumber daya yang jumlahnya tetap. Jumlah dan negosiasi distributif adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga terdapat situasi menang kalah. Yang kedua adalah negosiasi integratif. Menurut perundingan yang menghasilkan pemecahan berdasar bersama yang saling menguntungkan, yang mana kedua belah pihak merasa puas atas hasil negosiasi. Sebelum melakukan negosiasi, maka seseorang negosiator merupakan mempersiapkan hal-hal yang seperti berikut. Yang pertama adalah waktu yang tepat, yang kedua adalah tempat yang tepat, yang ketiga adalah pengaturan tempat duduk dan sarana fisik. Yang keempat adalah menciptakan suasana yang positif dan santai. Kelima adalah menerapkan agenda. Yang keenam adalah merumuskan tawaran dan posisi pembuka. 7 adalah menghadapi posisi konflik. Yang ke-8 adalah berkomunikasi secara efektif. Ke-9 adalah meningkatkan keterampilan pendengar. Yang ke-10 adalah peringatan. Yang terakhir adalah mencari kesepakatan yang lebih cepat. Menurut Sri Tumini tahun 2005. Model dari negosiasi memiliki 5 langkah, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Dalam proses negosiasi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan direncanakan. Hal-hal tersebut antara lain, yang pertama adalah dasar munculnya konflik. Yang kedua adalah faktor pendorong konflik diselesaikan di meja perundingan. Yang tiga adalah pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat adalah persepsi masing-masing pihak tentang konflik. Yang keempat, yang sekarang kelima adalah tujuan dari konflik, tujuan dari negosiasi. Info yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi negosiasi mengenai pihak lain adalah yang A, apa yang pihak lain inginkan. Yang B, seberapa besar pihak lain bertahan dalam keinginan mereka. Yang C, hal yang penting bagi mereka. Dan D, hal yang ingin mereka selesaikan. Penentuan aturan dasar. Persiapan dilakukan dalam pengembangan strategi pada tahapan awal dengan menentukan prosedur dan aturan-aturan mengenai perundingan dan pihak lain dalam negosiasi, seperti A, tim yang melakukan perundingan. Yang B, lokasi tanpa perundingan. Yang C, waktu yang melakukan perundingan. D, batas masalah dalam perundingan.
Yang E, prosedur yang harus dilakukan jika tidak menemukan kesepakatan. Yang F, dalam tahapan ini setiap tim dapat mendiskusikan tuntutan awal mereka. 1. Penjelasan dan pembenaran. Setiap pihak akan melakukan pemaparan, penguatan, klarifikasi, dan pertahanan dan menjustifikasi tuntutan awal mereka. Yang kedua adalah tawar-menawar dan pemecahan masalah. Tawar-menawar dilakukan dalam proses penundingan untuk mencapai sebuah solusi yang berguna bagi kedua belah pihak, dan pada tahap ini kedua belah pihak melakukan sebuah konsensus dan kontrak. Yang tiga adalah penutup dan pelaksanaan. Langkah terakhir yang dalam negosiasi adalah melakukan persetujuan dan memformalkan kesepakatan yang telah dicapai serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan pengawasan. Perbedaan individu dalam negosiasi. Perbedaan sifat tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepribadian dan dalam negosiasi. Sifat seseorang dalam negosiasi akan berpengaruh terhadap hasil dari negosiasi tersebut, seperti sikap introvert sering kali gagal dibanding dalam sikap introvert. Sikap yang menyenangkan dalam suasana hati dapat mengaruhi proses negosiasi. Yang kedua adalah perbedaan gender. Sikap dalam bernegosiasi dapat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga ada perbedaan gaya dan bernegosiasi dipengaruhi oleh budaya dan kultur. Perbedaan budaya dianggap dan mempengaruhi jumlah dan tipe persiapan negosiasi, teknik yang digunakan, dan kapan negosiasi itu akan dilakukan. Negosiasi merupakan pihak ketiga. Terdapat 3 peranan dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsilator menurut Widianto tahun 2018. Yang pertama, mediator, penengah. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral yang berfungsi dan memfasilitasi penyelenggaraan negosiasi yang menggunakan penalaran, pembujukan, pemberian usulan, dan saran alternatif sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai fasilitator, mediator bekerja dengan membantu kedua belah pihak dan memengaruhi bagaimana kedua belah pihak. Dan kedua adalah arbitrator, yaitu wasit. Arbitrator merupakan pihak ketiga yang selalu menghasilkan penyelesaian dan memiliki wewenang memaksa agar terjadinya sebuah kesepakatan. Yang ketiga ada konsilitator, perujuk, yaitu konsilitator merupakan orang atau pihak ketiga yang dipercaya dan netral yang bertugas untuk menjabatani proses komunikasi di antara kedua belah pihak yang bersih tegang. Yang keempat ada konsultasi. Konsultasi merupakan pihak ketiga yang memiliki kecakapan dan penyelesaian proses maupun memfasilitasi pemecahan masalah yang lebih difokuskan pada hubungan antar pihak dibanding isu yang substantif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.